Oh, apa kabar Kindergarten? Semua sehat? Semua sudah siap untuk belajar? Miss Rana menunggu-nunggu saat ini dengan semangat. Semangat, ayo kita belajar. Oke, supaya kita tambah pintar. Nah, kita belajar kalau tidak Tuhan Yesus tolong juga percuma. Jadi selalu mulai segala sesuatu dengan doa. Oke, put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Tadam, tadam, tadam. Hari ini kita mau ngomong apaan? Kita sudah bicara kebutuhanku makanan, kita sudah bicara tentang pakaian. Hari ini tetap tentang kebutuhan kita apa? Coba lihat yang ini ya. Miss Ratna sudah siapkan. Oke. Tada! Temanya kebutuhanku. Kita minggu ini akan belajar tentang kebersihan, kesehatan, dan keamanan. But today, we are talk about kebersihan dan kesehatan. Before that, seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang tahu lagu ini? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, karena Alkitab itu adalah buku yang Tuhan berikan supaya kita mengenal Tuhan. Karena itu sebelum belajar kita akan selalu mulai dengan Bible story. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Oke, hari ini kita akan lanjutkan cerita minggu lalu. Perhatikan, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Abram. Dia disuruh Tuhan keluar dari kampungnya yang bernama Ur Kasdim. Lalu dia taat sekalipun dia belum tahu mau disuruh kemana. Dia bawa istri, keponakannya Lot yang papanya sudah meninggal dan juga pembantu-pembantunya. Apakah ini mereka yang sedang berjalan? Oh bukan. Jadi ini ceritanya Bapak Abraham dengan Ibu Sarah dan juga Lot ini lagi pergi berangkat kedua kali. Mereka tadinya dari Mesir. Karena ada kelapa kekeringan di tanah Kanan, mereka pindah ke Mesir. Lalu dari tanah Mesir, sekarang mereka pergi berjalan diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kamu perhatikan tadi, di sini nih ya, lihat, Misran ulang lagi ya. Bapak Abram itu bukan orang yang tinggal di rumah, tapi tinggalnya di tenda-tenda. Oke, jadi sesudah mereka tiba di tanah Negeb, nah mereka berkemah di situ. Nah, sesudah di tanah Negeb, Tuhan suruh jalan lagi, akhirnya mereka berkemah kedua kali di antara Betel dan Ai. Ada apa yang spesial di antara Betel dan Ai ini? Nah, kita lanjutkan ya. Jadi di sini mereka memasang kemah mereka. Wah, banyak ya kamu kemah mereka tadi. Ini si Holly lagi cerita. Nah, lihat Bapak Abram dan Lot sudah sangat kaya raya. Lot sudah besar, dia juga sudah jadi pengusaha seperti Bapak Abram. Harta mereka banyak, domba ternak mereka banyak. Karena itu mereka pilih tinggal tempat ini. Lihat, masih luas. Domba-domba perlu padang rumput untuk mencari makan. Loh, ini apa? Ini ternyata orang-orang yang Bapak Abram dan Lot upah untuk menjaga domba. Nama mereka gembala, ya. Pekerjaan mereka gembala. Jadi ini orang-orangnya Bapak Abram, lalu ini orang-orangnya Lot. Mereka lagi marahan. Kenapa? Oh iya, karena saking banyaknya
ternak rebutan tempat. Nih, orang Bapak Abraham bilang, orang kami udah duluan, harusnya kalian pergi, katanya. Tapi orangnya Lot bilang, oh enggak dong, kita kan sama-sama di sini. Akhirnya berantem. Kami juga perlu tempat untuk domba kami makan. Aduh, akhirnya pertengkaran itu sampai di Bapak Abraham. Nih, Bapak Abraham panggil Lot. Lalu Bapak Abraham bilang, Lot, sudahlah, tidak baik kita saudara bisa berantem. Karena Tuhan yang memberikan kita berkat. Jangan jadinya kita berantem karena Tuhan sudah memberkati kita. Sekarang pilih, kamu pilih. Kalau kamu mau tinggal di sini, aku akan pergi, kata Bapak Abraham. Tapi kalau kamu mau pergi, aku akan tetap tinggal di sini. Akhirnya si Lot nih, lihat, dia pergi ke atas bukit, lalu dia cari mana tanah yang bagus. Wah, ini banyak air, cocok nih untuk domba-dombaku makan. Banyak rumput-rumput. Daerah itu bernama Lembah Yordan. Wah, akhirnya berpisahlah Bapak Abraham dan Lot. Lihat, Lot berpisah, dia memasang kemahnya di dekat kota yang baru ini yang dia tinggali, namanya kota Sodom. Nih Lot, dia sudah memasang tendanya. Dia sudah berpisah dari Bapak Abraham. Nah, perhatikan. Ternyata Lot itu tinggal dekat satu kota bernama Sodom. Dan Sodom itu penuh dengan orang-orang yang jahat, yang tidak suka menyenangkan hati Tuhan. Tapi si Lot pikir, biarin saja. Yang penting domba-dombaku bisa makan. Itu yang dipikirkan oleh Lot. Lalu apa yang terjadi? Wah, si Lot berkemah di situ. Sementara Bapak Abraham diperintahkan Tuhan nih. Tuhan datang ketemu sama Bapak Abraham dan Tuhan bilang, Abraham, jangan khawatir. Lihatlah semua tanah di sekelilingmu. Aku akan berikan kepada keturunanmu. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Tapi kan Bapak Abraham tidak punya anak. Tapi yang berjanji itu Tuhan loh. Nah, Tuhan bilang, aku akan membuat anak-anakmu dan keturunanmu banyak sampai tidak ada yang bisa menghitungnya. Wah, kemudian Bapak Abraham, dia membangun mezbah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, ini tadi ya. Di sini dia membangun mezbah untuk Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Dari Bapak Abraham kita belajar namanya mengalah. Bapak Abraham itu seperti orang tua bagi Lot. Karena Lot itu papanya sudah meninggal. Papa Lot itu kan abangnya saudaranya Bapak Abraham. Jadi karena papanya sudah meninggal, ketika Bapak Abraham mau pergi, dia bawa si Lot. Dia anggap seperti anaknya. Nah, ketika gembala-gembala mereka berantem, bukannya Bapak Abraham marahin Lot, tapi dia bilang, pilih. Itu namanya mengalah. Kalau kamu di rumah punya kakak, punya adik, belajar seperti Bapak Abraham. Mengalah, ada mainan satu, kamu mau main, adik juga mau main. Ingat, Bapak Abraham mengajarkan kita mengalah. Kasih aja dulu sama adik atau sama kakak. Kan kalau rebutan, nanti mainannya bisa rusak. Lalu nanti kita nangis. Lalu nanti kita bisa dimarahin papa dan mama. Tidak baik. Tapi ketika kita mengalah seperti Bapak Abraham, maka tadi lihat Tuhan datang dan Tuhan berjanji. Tuhan akan memberkati Bapak Abraham. Wah, jadi orang yang taat, orang yang suka menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan berkati. Oke, selanjutnya kita perhatikan tentang memory verse kita. Nah, kita akan tetap belajar tentang ini cukup panjang. Miss Rana harap dalam minggu ini semua sudah benar-benar bisa dengan pronunciation yang tepat. Oke, repeat after Mr. Ratna. Philippians 4 verse 19. But
My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4 verse 19. Well done my children. Pasti sudah makin hafal ya. Good job. Next, ini dia. Nah, tadi Miss Rana sudah katakan kita belajar tentang kebersihan. Nih, dari gambar yang ada, coba perhatikan. Ada 6 cara untuk menjaga kebersihan diri kita. Nih, kita mulai dari bagian atas ya. Yang pertama, mandi. Nah, biasakan mandi 2 kali sehari. Pagi, bangun tidur. Sore, sesudah kita beraktivitas. Kenapa? Nih bayangkan, kalau ketika kita tidur, kita bukannya tidak kotor, kita juga kotor, berkeringat kah, kena ke kasur kah, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah atau sebelum kita beraktivitas di rumah, mandi dulu, oke? Lalu sore hari kita sudah pergi jalan-jalan, kita sudah main, kita sudah keringat kembali, waktunya mandi lagi, oke? Next, sesudah mandi jangan lupa nih waktu mandi untuk cuci rambutnya juga ya. Rambut kita perlu dibersihkan, si adik kecil aja pintar. Dan berikutnya sikat gigi. Nih, siapa yang di sini masih tidak rajin sikat gigi? Berapa kali kita sikat gigi? Paling sedikit 2 kali. Kapan itu? Malam sebelum tidur, pagi sesudah sarapan. Untuk apa sikat gigi? Supaya tidak ada kuman tinggal di mulut dan gigi kita. Karena kalau misalnya kita bobo, giginya tidak disikat, sepanjang malam, maka si kuman akan merusak gigi kita. Coba perhatikan, siapa yang giginya busuk, siapa yang giginya ada lubangnya, itu karena malas sikat gigi. Mulai hari ini ingat, kita butuh untuk bersih, kita butuh untuk sehat. Jadi sikatlah gigi paling tidak 2 kali sehari ya. Nah, selanjutnya nih di bagian bawah, gunting kuku. Lihat, adik kecil aja kukunya diguntingin mama. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana kuku kita? Apakah panjang-panjang seperti Dracula? Lalu kotor-kotor hitam-hitam, itu kuman, membuat kita bisa sakit. Nah, selanjutnya kita juga belajar lihat, mencuci tangan. Apalagi sekarang kita diajari kembali rajin cuci tangan dengan sabun supaya tidak terkena virus penyakit. Oke. Lalu berikutnya nih, baju-baju untuk apa? Ingat, pakai pakaian yang bersih. Oke, pakai pakaian yang bersih. Jangan pakai pakaian yang sudah kotor. Jadi kalau pakaianmu sudah kotor, minta mama ganti, pakailah yang baru. Oke. Selanjutnya, tadi kalau di sini ketika mandi mencuci rambut, ingat, rambut kita perlu dibersihkan dengan cara disisir supaya rambut kita sehat. Karena ketika kita menyisir, kepala kita seperti diurut, rambut kita tumbuh sehat, kepala kita juga sehat. Oke, jadi perhatikan 6 cara untuk menjaga kebersihan diri. Nanti harus dihafal. Selanjutnya, perhatikan ya. Ini kita berbicara tentang kesehatan. Nah, kesehatan sekali lagi di sini yang pertama, pakai baju yang bersih. Kenapa? Karena baju yang kotor itu akan membuat kita sakit. Ada kumannya, Nak. Contohnya di kulit.
Nah, kalau kulitmu gatal-gatal bisa jadi karena pakaian sudah kotor. Yang kedua, nih perhatikan, cukup tidur. Ada loh anaknya Miss Ratna yang tidur jam 2 banyak, jam 3 banyak. Nih, lihat baik-baik. Anak-anak harus tidur cukup paling tidak 8 jam kalau malam. Lalu akan baik ketika kamu juga tidur siang. Kenapa? Karena ketika kamu tidur siang, kamu tumbuh semakin tinggi. Oh, pengen tinggi kan? Wow, coba kalau pendek terus, kecil terus. Nah, cara yang pertama, minum susu dan juga kamu harus tidur siang dan tidur malam yang cukup. Jadi kalau malam jam 9 tidurlah, jam 10 tidurlah, jangan sampai jam 12 malam, jam 2 banyak. Aduh, bertobat ya nak ya. Selanjutnya lihat nih, makan makanan sehat. Perhatikan, teman kita nih hebat sekali. Dia makan tomat, dia makan selada, dia makan yang menyehatkan. Makan coklat boleh sekali-sekali dan dalam jumlah yang sedikit saja. Kamu mau makan Kentucky Fried Chicken? Boleh. Tapi ingat ketika kita belajar tentang makanan, kita belajar secukupnya. Kalau berlebihan akan membuat kita gemuk, tidak sehat. Nah, jadi perhatikan makan makanan sehat, sayur, buah, lauk pauk, nasi, susu, oke. Dan jangan lupa untuk berolahraga. Nah, sekalipun kita belum sekolah, tapi kamu bisa berolahraga di rumah. Nah, nanti Miss Rada akan minta, coba kamu record ya. Kapan ya? Beberapa hari lagi Miss Rana akan minta kamu record ketika kamu berolahraga. Oke, tapi hari ini belum dulu ya. Next, itu dia semua yang kita pelajari hari ini. Nah, tugas kita akan diambil dari buku Cerdas Moral halaman 9. Di situ ada 3 gambar. Nah, kebutuhan itu apa yang kita perlu. Untuk semua keperluan itu kita butuh uang. Itu juga kebutuhan kita. Jadi ini ceritanya si Adi mau beli sepeda. Tapi dia diajar papanya untuk nabung. Bukan hanya, "Papa minta beli sepeda." Lalu citring dibeliin sepeda. No, papa mamanya pintar. Dibilang, "Adi, kalau kamu mau sepeda, kamu bisa nabung. Kan ada uang jajan." Jadi lalu dia mulai nabung. Sesudah tabungannya banyak, dia buka tabungannya. Nah, akhirnya dia pergi beli sepeda. Tugas kamu mengurutkan ceritanya. Kira-kira yang nomor 1 mana? Nomor 2, nomor 3. Lalu kemudian diwarnai. Oke, gampang kan? Selamat bekerja anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Miss Rana tunggu hasil kamu yang terbaik. But before we dismiss, let's pray again. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing that we have finished our lesson for today. And now we are going to do our homework. Please help us to do the best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Okay. Goodbye, children. God bless you.